Selamat malam, kembali lagi di channel saya yang akan membahas sesuatu tentang kewirausahaan. Ya, sesuai dengan video kemarin ya, yaitu tentang kewirausahaan, apa sih kewirausahaan itu. Dan kemarin saya sudah janji kepada kalian buat untuk membuat Q&A, dan saya sudah membuka kolom komentar dan banyak sekali yang sudah bertanya, dan saya hanya memilih sekitar 5 pertanyaan. Tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu datang dari Andika LSK. Apa saja kendala kakak dalam berwirausaha? Sebenarnya banyak sekali, tapi sebelum itu saya akan memberitahu kalian usaha apa yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah usaha untuk jual beli seperti peralatan game dan lain-lain yang berhubungan dengan game lah sebenarnya. Kendala saya dalam berwirausaha itu sebenarnya lebih ke ancaman-ancamannya, seperti faktor pesaing atau seperti faktor-faktor yang mengganggu seperti pandemi yang sekarang sedang terjadi ini. Sebenarnya lebih seperti itu. Yang pertanyaan kedua datang dari Bagus 22. Apa sih kak pentingnya SWOT dalam berwirausaha? Sebenarnya yang ingin saya kasih tahu yang pertama terus adalah SWOT itu sendiri apa? Definisi dari SWOT itu sendiri. SWOT itu adalah strength, weakness, dan O-nya itu untuk opportunity, dan T-nya itu adalah untuk threats atau ancaman. Dalam S atau strength atau power atau kekuatan itu sendiri, maksudnya kekuatan yang ada di kita saat itu. Pertanyaan kedua datang dari Bagus 22 ya. Apa sih kak pentingnya SWOT dalam berwirausaha? Sebelum kita menjawab pertanyaannya, sebaiknya lebih ke saya ingin memberitahu ke kalian pengertian dari SWOT itu sendiri itu apa. SWOT itu sendiri, S itu untuknya strength atau power kekuatan, W-nya itu ada weakness atau kelemahan di kita, O-nya itu untuk opportunities atau kesempatan atau peluang, D-nya itu untuk threats atau ancaman. Strength ini sendiri maksudnya kekuatan yang ada di dalam diri kita, seperti contohnya modal yang banyak atau tempat yang cukup strategis untuk usaha. Dan weakness adalah kelemahan, seperti contohnya kalau kita mempunyai tempat yang tidak strategis atau modal yang dikit, itu kelemahan maksudnya. Dan opportunities, peluang. Sebenarnya semua itu berkesinambungan. Contohnya kayak tempat yang strategis untuk peluang kita untuk berjualan. Misal contoh lainnya adalah kita sebagai pengusaha yang punya kenalan pelanggan atau pelanggan yang punya modal yang besar, itu seperti itu opportunities. Dan threats itu seperti kalau saya beri contoh seperti pengusaha lain atau saingan kita sendiri, itu terus atau tadi yang terjadi sekarang threats itu sendiri adalah COVID-19 atau pandemi COVID-19. Ya, pertanyaan yang ketiga datang dari Genta 123. Apa sih SWOT kakak dalam berwirausaha? Sebenarnya SWOT yang saya atur itu sebenarnya untuk strategi. Yang pertama, strength saya punya adalah modal yang cukup besar dan juga tempat yang strategis tadi. Dan weakness dari saya sepertinya kurangnya inilah, lebih ke kinerja atau tenaga kerja. Dan untuk opportunity atau kesempatan, baik lagi ke strength itu, saya melihat saya banyak lumayan ada kenalan dalam bidang tersebut, juga bidang game itu sendiri. Dan untuk ancaman, sudah banyak sekali ancaman seperti pesaing atau usaha lain di bidang game itu lebih dulu saya seperti itu. Yang keempat dari Jova J. Apa saja kakak lakukan jika kakak jadwal atau jika sudah target? Yang saya lakukan adalah jika saya mau kecapean, saya itu saja sih merenung dan akan merasa pusing. Itu sedikit manusiawi, memang manusiawi menurut saya.
tapi kita pasti akan bangkit lagi dan harus memecahkan masalah itu sendiri. Lebih ke evaluasi dan melakukannya berulang-ulang sampai kita sukses, seperti itu. Yang terakhir, pertanyaan dari Garpiero, bagaimana cara kakak agar bisa bangkit? Cara saya agar bisa bangkit itu sendiri sebenarnya lebih ke melihat lingkungan dan sebenarnya lebih ke menemukan atau mencari kata-kata motivasi atau suatu hal yang bisa memotivasi saya agar bisa bangkit kembali. Lebih ke situ sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, cukup untuk melihat lingkungan sekitar saya sudah bisa memotivasi saya untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Sepertinya cukup segitu saja video kita ya untuk kali ini, Q&A kita yang pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bawah.